Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel software. Di video kali ini kita akan bahas topik yang sering banget ditanyain ke kami, yaitu apakah ERP itu cocok untuk bisnis jasa kecil seperti salon, bengkel, pijat, barbershop, atau jasa harian lainnya. Nah, karena jujur ya, banyak yang masih mikir ERP itu kan buat pabrik, usaha kecil kayak kita ya mana perlu ERP gitu. Padahal justru bisnis jasa UMKM itu yang paling sering kehilangan kontrol, terutama di transaksi, stok, dan laporan keuangan. Nah, tentu saja teman-teman ketika menjalankan bisnis usaha yang tadinya kecil ingin bisa berkembang pesat, fungsi ERP adalah untuk mendukung hal seperti itu gitu ya. Jadi, walaupun teman-teman masih usahanya kecil gitu ya, tetapi pembiasaan untuk melakukan pencatatan itu harus dimulai dari sedini mungkin gitu. Apalagi nanti kalau sudah besar. Dan tentunya di tutorial ini pun nggak hanya sebatas usaha kecil aja ya, yang betul-betul kecil, tapi yang mungkin usaha bisnis salonnya itu udah cabang di mana-mana dan itu pasti akan lain cerita ketika masih menggunakan Excel sebagai media pencatatannya. Tonton terus video ini sampai tuntas ya, biar tidak ada salah paham. Nah, kenapa bisnis jasa sering kacau? Kalau kita lihat di lapangan, mayoritas bisnis jasa itu biasanya transaksinya cepat. Pelanggan datang langsung, bayar cash atau kris, kemudian notanya sering manual, atau ya kalau sekarang sih bisa pakai WhatsApp ya. Nah, masalahnya muncul ketika mulai rame nih. Usaha makin rame, pegawai makin banyak, barang-barang yang memang dijual atau digunakan untuk keperluan jasa itu makin banyak. Owner itu mulai bingung, ini hari ini dapat berapa nih? Jasa apa yang paling laku? Service apa yang paling diminati gitu? Kok stok cepat habis? Uang kemana? Dan ini bukan karena bisnisnya kecil, tapi karena memang sistemnya belum rapi. Walaupun kita tetap bisa menggunakan Excel untuk media data sebagai penyimpanan informasi, tetapi tetap saja ada batasan. Nah, contoh misalkan teman-teman punya sheet list stok, punya sheet list penjualan. Ketika terjadi penjualan, ya stok nggak langsung berkurang ya, teman-teman harus motong, harus stok komen rutin, nggak bisa otomatis. Nah, itu nggak bisa dilakukan oleh Excel, walaupun memang ada rumusnya, tetapi konsistensi data dan lain sebagainya akan dipertanggungjawabkan gitu, dan lebih mudah dimanipulatif oleh karyawannya, misalnya seperti itu. Nah, justru dengan adanya sistem seperti ERP yang memang dirancang supaya hal ini itu bisa terselesaikan. Nah, sebelum ngomong ERP, kita harus paham dulu karakter bisnis jasa. Bisnis jasa ini kayak salon, bengkel, pijat, barbershop, laundry, dan sebagainya. Itu biasanya memang tidak ada penggunaan project gitu. Jadi biasanya transaksinya itu selesai pada hari itu juga. Fokusnya adalah ke layanan atau service. Nah, barang itu atau barang stok itu biasanya pendukung. Walaupun untuk kasus tertentu seperti bengkel, kadang ya memang menjual spare part ya, itu pun menjadi jualan dia. Tetapi biasanya jasa itu yang paling pokoknya gitu. Nah, jadi pendekatan ERP-nya memang akan berbeda dengan yang ada di pabrik atau distributor. Nah, kalau kita bicara lagi ya, masalah umum yang terjadi itu adalah nota manual, tidak konsisten, sulit rekap. Nah, kalau untuk stok, nah ini nih yang stok yang biasanya suka agak repot nih. Kalau misalkan teman-teman di salon misalkan ya, penggunaan sampo itu habisnya berapa, atau misalkan kalau spare part tertentu yang memang suka dipakai ya, atau mungkin bukan spare part sih, kalau di bengkel itu biasanya suka ada semacam cairan atau yang apa gitu yang digunakan untuk kebutuhan servis, dan itu biasanya tidak dicas gitu ya, memang include dengan servis. Nah, kadang itu nggak sadar gitu kan, tahu-tahu habis saja. Nah, kita nggak bisa melacak hal seperti itu kalau kita masih manual. Nah, kita pun pengen tahu nih yang banyak melakukan servisnya misalkan ya, terutama kayak salon, berapa banyak sih? Karena ini nanti terkait misalkan ada kebutuhan bonus dan sebagainya.
Dan tentu saja owner sendiri yang bakal jadi bingung kalau misalkan semua informasi nggak didapatkan kalau tidak ada punya sistem yang terintegrasi. Nah, konsep ERP untuk bisnis jasa yang pertama itu adalah fokusnya adalah transaksi rapih. Jadi ini merapikan pencatatan apakah itu terkait penjualan, pembelian ataupun stok. Kemudian cash flow, uang masuk itu jelas gitu. Dan yang terpenting adalah laporan cepat dibaca. Nah, di sini nanti kita nggak akan pakai project management ya, karena itu jasa yang berbeda. Kalau misalnya teman-teman di mungkin seperti jasa pembangunan tower misalkan, atau jasa di minyak dan gas biasanya terkait jasa seperti itu. Nah, biasanya itu menggunakan project management atau pakai workflow yang ya cukup kompleks, bahkan ada manufaktur. Nah, kalau di sini di jasa yang sedang kita jelaskan itu bisa lebih sederhana. Intinya adalah purchasing, salesnya nanti ada salesnya, ada salesperson atau yang melakukannya, kemudian bisa menghitung bonus si salesnya, kemudian bisa ngecek stoknya, kemudian bisa melihat laporan keuangan ataupun laporan penjualan mana layanan yang paling laku. Seperti itu teman-teman. Nah, yang terpenting dalam pengaturan nanti si ERP-nya gitu ya. Yang pertama adalah jasa itu tetap dianggap sebagai itemnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti ketika menggunakan ERP, terutama di ERP Next gitu ya, itu item itu dianggap jasa. Jadi kalau nanti di ERP Next itu teman-teman tinggal unchecklist aja ya si maintenance stoknya di unchecklist, berarti itu dianggap sebagai non-stock gitu kan. Nah, contoh misalkan nama itemnya kayak potong rambut, kerimbat, hair coloring, dan sebagainya. Kalau misalkan di bengkel, misalkan servis ringan, ganti oli, tune up. Walaupun ganti oli ini jasanya ya, bukan olinya. Nanti oli berbeda lagi gitu. Nah, nanti di situ kita akan tentukan nih harganya, harga jualnya, harga jual potong rambut itu berapa sih, kerimbat berapa sih, servis berapa sih, tune up dan sebagainya berapa. Nah, kemudian nanti akan ada barang-barang stok. Barang-barang stok ini tuh ada yang barang memang kebutuhan untuk jasa, misalkan seperti sampo gitu ya. Atau kalau di bengkel ya tadi yang saya sebutkan ya, saya nggak lupa istilahnya itu apa gitu, yang memang suka dipakai untuk ngoles di bagian tertentu. Nah, itu biasanya barang yang memang tidak jual secara langsung. Tapi ada juga barang-barang yang dijual secara langsung, misalkan kayak seperti spare part, atau mungkin kalau di salon menjual sampo yang memang bisa dibawa pulang gitu. Nah, itu barang-barang tersebut tetap akan kita set sebagai barang stok gitu. Jadi nanti kalau di ERP Next-nya itu maintenance stoknya di checklist gitu. Nah, tapi ada yang perlu diingat ya teman-teman gitu kan. Kadang nggak semua barang harus kita input sebagai barang apa ya, barang stok gitu ya. Maksudnya gini, misalkan ada keperluan kayak tisu gitu ya, misalkan anggap tisu itu dipakai di salon gitu kan. Nah, kita nggak mesti harus menginput si tisu itu tuh sebagai barang yang memang stok dan nanti berkurang sebagainya gitu. Kenapa? Karena itu akan bikin kita repot. Kita nggak kebayang ya kalau misalkan kita harus ngurangin stok tisu tersebut gitu. Jadi hal-hal seperti itu memang sebetulnya nggak perlu kita catat gitu kan. Jadi yang harus diingat itu adalah yang dicatat itu adalah barang itu memang sifatnya punya value lebih atau yang memang kita pengen kontrol nilai barangnya itu. Kalau kayak barang-barang kecil yang memang kebutuhan sehari-hari itu sebenarnya nanti jatuhnya masuknya itu ya ke expense biasa aja gitu. Jadi teman-teman harus bijak juga ya. Nggak semua hal item itu harus di input sebagai barang stok gitu ya. Nanti berkurang sebagainya, nanti ada stok rekonsil atau stok MM. Itu nggak perlu gitu. Cukup yang memang punya value aja, punya nilai gitu kan, yang emang perlu dilacak. Sampo penting nggak? Kalau menurut saya penting. Kenapa? Karena itu menjadi HPP terkait jasa potong rambut. Misalkan kalau potong rambutnya memang plus sampo gitu. Tapi kalau barang-barang yang ya memang nggak kayak silet bisa jadi ya, itu nggak perlu gitu ya buat cukur tuh silet. Misalkan ya udah itu sebagai expense aja gitu. Karena kebayang silet itu kalau kita harus nyimpan stok ya ribetnya gitu. Jadi sebijak mungkin di-adjust supaya tetap dinamis. Jadi jangan sampai bikin Anda pusing sendiri ya gitu ya. Semua hal dicatat. Nah, itu tuh sebenarnya nggak perlu kita. Jadi kita tetap harus bijak. Jangan sampai kita mau implementasi ERP malah menyusahkan diri sendiri gitu. Seperti itu ya.
Oke, nah berikutnya adalah pertama adalah transaksi harian. Nah ini untuk transaksi ini nanti itu akan ada dua cara ya. Pertama itu menggunakan point of sale, yang kedua adalah sales invoice. Nah yang perlu teman-teman ingat adalah kadang kita memang bisa pakai point of sale langsung, tapi kadang memang kita harus pakai sales invoice. Nah contohnya seperti ini. Kalau point of sale itu digunakan kalau memang customer-nya itu ya bisa langsung ya, langsung cepat dan tidak perlu ada sales gitu atau orang yang melakukan. Nah ini bisa jadi di sini kita nggak akan pakai. Kenapa? Karena di point of sale itu kita nggak bisa nyebutin siapa sih yang mengerjakan jasa ini. Nah itu nggak ada gitu. Itu jadi suatu ya mungkin bisa dibilang kekurangan point of sale di ERP Next terkait jasa gitu. Jadi kita nggak bisa tahu misalkan jasa potong rambut itu siapa sih yang melakukannya. Nah itu kita nggak bisa gitu di point of sale. Nah yang bisa itu adalah di sales invoice. Jadi nanti dokumen yang digunakan adalah beda. Nah kalau di sales invoice nanti kita bisa menggunakan salesperson. Karena nanti kita bisa menghitung komisinya itu di salesperson gitu. Nah kemudian secara alur prosesnya pertama itu adalah yang pastinya nanti kita masuk ke bikin invoice untuk customernya. Kalau misalkan dia pelanggan tetap gitu ya, itu lebih baik memang dicatat. Tapi kalau misalkan memang pelanggannya sehari-hari, maksudnya pelanggannya ya kita nggak tahu siapapun bisa datang gitu ya, dan kita nggak maintain customer, ya kita bisa bikin customer regular atau customer retail, bisa aja seperti itu. Nah nanti setelah pilih customer, kemudian kita pilih jasanya. Nah dari jasa itu kemudian nanti kita bisa input harga dan sebagainya. Harusnya sih kalau kita setting awal harga itu bisa otomatis. Nah setelah itu, setelah invoice jadi, kita bikin metode pembayaran. Setelah itu baru bisa input pembayaran, cetak dan sebagainya gitu. Nah dari sini nanti transaksi bakal lebih rapi, tidak ada lupa kecatat dan laporan otomatis terbentuk gitu. Nah ada pertanyaan klasik adalah kalau misalkan ada potong rambut misalkan ya, kemudian plus krimbat. Nah, bahan bakunya gimana? Nah, di sini akan ada 3 pendekatan ya. Ada 3 pendekatan yang bisa jadi cocok dengan satu tapi tidak cocok dengan yang lainnya gitu. Yang pertama itu adalah tetap ada jasa. Jadi si invoice-nya itu kita nginput jasa, tetapi nanti itu kita lakukan stock opname bulanan. Jadi misalkan ketika jasa potong rambut plus krimbat, ya udah itu dihargai misalkan berapa. Nah, tapi kan di situ nanti berkurang tuh sampo dan sebagainya. Nah, nanti di akhir bulan kita adjust berapa sih penggunaan sampo dan sebagainya. Nah, itu bisa di-compare ya. Misalkan total potong rambut krimbat itu misalkan total dalam sebulan itu ada 500 kali gitu. Nah, sampo yang habis ada berapa? Nah, itu tinggal teman-teman bisa menghitung sendiri gitu ya. Kira-kira habis berapa. Walaupun di situ nanti agak kurang praktis, tapi ini cara simpel dan gak ribet juga gitu. Artinya bahwa ya udah kita bikin jasa, nanti masalah sampo bisa dihitung di akhir periode gitu. Nah, cara yang kedua adalah itu kita bikin namanya produk bundle. Produk bundle itu jadi sejenis kayak nanti kita praktekkan ya gimana cara menggunakannya. Di video sebelumnya pernah kita bahas juga, mungkin teman-teman bisa cari di playlistnya inventor ya, produk bundle. Nah, produk bundle ini sebetulnya kita tuh kayak bikin satu item jasa, tapi di situ tuh nanti akan bisa di-set item stok apa aja yang nanti akan berkurang gitu. Nah, itu bisa diatur. Jadi contoh misalkan kita mau bikin jasa potong rambut, nah plus krimbat. Nah, nanti di produk bundle itu kita akan tulis item stoknya, sampo. Nah, berapa sih habisnya sampo itu dalam sekali potong misalkan, anggaplah 0,0 sekian liter gitu. Nah, jadi sehingga nanti ketika kita bikin sales invoice yang tentunya pakai mekanisme update stok ya, maka otomatis stok itu akan berkurang. Nah, sehingga nanti di akhir bulan teman-teman bisa ngecek nih, berapa banyak stok yang secara sistem motong dan berapa banyak aktual yang terjadi gitu kan. Misalkan di sistem itu setelah perhitungan otomatis bahwa berkurangnya itu total misalkan 10 liter gitu ya, atau misalkan udah berapa botol nih. Nah, kita tinggal cek aktualnya betul nggak gitu kan. Ya walaupun dalam realnya itu nggak, biasanya jarang banget ada sama persis ya, apalagi jasa seperti ini. Selisih itu bakal. Nah, cuma kita bisa ngejas.
oh ini terhitung misalkan 5 liter nih atau 5 botol habisnya. Sedangkan di sistem, sedangkan aktualnya itu habis 6 botol. Nah, kira-kira itu make sense gak gitu kan? Oh ini masih make sense karena bisa jadi dia takarannya lebih kayak gitu. Dan di situ pun bisa bisa ambil kesimpulan kalau misalkan terlalu jomplang, ya bisa aja nih ada fraud, ada pencurian atau apa. Atau kalau misalkan masih beda tipis, ya udah, is okay gitu. Atau bisa jadi di-adjust ulang si informasi atau data terkait penggunaan samponya yang tadinya mungkin 0,01 dikurangi deh jadi 0,005 misalkan, bisa aja seperti itu gitu. Nah, berikutnya adalah tentu saja nanti kita pengen tahu nih siapa sih yang ngerjain ini. Nah, di Arpinex itu sebetulnya memang tidak ada pengkhususan misalkan karyawan ini mengerjakan ini, nggak ada gitu. Tapi kita bisa pakai salesperson. Salesperson itu adalah orang yang melakukan seolah melakukan penjualan ya. Tapi di Arpinex itu nanti bawaannya itu kita bisa ngeset terkait komisinya. Jadi teman-teman nanti bisa pakai salesperson ini buat nge-adjust siapa sih yang melakukan jasa ini. Misalkan tadi ya, kasusnya di salon, dia di set ketika terjadi penjualan ya atau jasa namanya Ramdhani. Nah, ketika sales invoice dibikin, maka saya mendapat hitungan bahwa saya itu udah melakukan berapa banyak transaksi. Nah, di situ nanti bisa ngeset komisi berapa persen lain sebagainya sehingga teman-teman tidak kehilangan arah atau harusnya si karyawan itu dapat komisi berapa yang seharusnya gitu. Seperti itu. Baik, nah kemudian dari sisi keuangan dan cash flow ya, tentu saja ini ya bakal ngebantu pisahkan mana cash dan non cash, kemudian bisa ngecek juga laporan harian, terus kemudian nanti bisa juga hari ini uang keluar berapa, uang masuk berapa gitu. Dan profit and loss-nya itu bisa langsung kelihatan. Nah, kalau misalkan teman-teman punya beberapa cabang, itu pun bisa kita terapkan ya si cabang itu. Jadi, oh cabang ini sekian transaksinya, cabang ini sekian transaksinya, itu bisa kita terapkan gitu sehingga teman-teman bisa melihat seluruh laporan keuangan itu secara komprehensif ya, entire atau menyeluruh gitu, bisa kelihatan nggak setengah-setengah. Teman-teman bisa ngecek per cabang itu untung ruginya berapa, itu bisa dilakukan gitu. Nanti kita akan bisa menggunakan namanya accounting dimension, kita aktifkan branch, nanti itu akan kita praktekkan gimana sih cara pakainya. Nah, apakah kita perlu custom? Nah, kalau penggunanya memang sederhana gitu ya, seperti yang saya coba ceritakan, itu sebenarnya custom itu nggak perlu gitu. Jadi dengan menggunakan default yang ada pun sudah bisa dilakukan. Nah, custom boleh dilakukan kalau misalkan anggap sistem udah berjalan gitu ya, udah dipakai dan ada pengembangan. Contoh custom yang bisa dilakukan itu seperti misalkan ada booking online, terus kemudian nanti akan ada membership misalkan. Nah, itu nanti bisa dilakukan sambil berjalan. Artinya bahwa custom itu sebetulnya nggak perlu dulu gitu selama masih bisa di cover dengan yang existing gitu. Jadi teman-teman jangan langsung berambisi langsung bikin fitur ini, nggak perlu sebetulnya. Pakai aja dulu yang ada, nanti setelah berjalan ada kebutuhan baru bisa kembangkan. Nah, inilah yang jadi menariknya ERP Next itu adalah kita masih tetap bisa mengembangkan ketika bisnis kita mulai berkembang atau berubah. Jadi betul-betul sangat adaptif sekali itu. Oke, baik. Kesimpulannya adalah ERP itu bukan bikin usaha kecil jadi ribet ya, tapi memang bikin usaha kecil jadi lebih terkendali. Artinya bahwa dengan sistem disiapkan dari awal, teman-teman udah bisa scale up yang lebih besar. Teman-teman udah nggak perlu khawatir ketika membuka cabang baru karena semua sudah terkontrol, sudah rapi, udah tidak pusing dengan SOP lain sebagainya gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya bisnis jasa apapun itu ya, yang multi cabang pun silakan bisa mulai pakai ERP, mulai dari transaksi, rapikan laporan keuangan dan kemudian naik level. Oke, jadi teman-teman yang punya usaha jasa seperti salon, bengkel, laundry dan sebagainya dan ingin mulai pakai ERP Next, itu jangan khawatir, nanti di video selanjutnya kita akan praktekkan mulai dari awal setup hingga bisa benar-benar ngeluarin laporan laba rugi. Kita akan pakai juga multi cabang ya, biar asumsikan banyak gitu ya, biar terlihat jelas gitu. Oke, mungkin itu saja video part 1 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman tertarik menggunakan ERP Next di perusahaannya dan butuh konsultan atau implementer yang ngerjain dari awal sampai beres, software siap bantu dengan keahlian yang kita punya.
Kalau ada kebutuhan khusus, kita juga bisa buatin custom app biar alurnya makin pas sama kebutuhan bisnis teman-teman. Biar nggak ribet urus server ERP Next, mulai dari update, backup, sampai masalah downtime, teman-teman bisa juga pakai software cloud. Dan khusus UMKM, kita punya program spesial, yaitu Software for UMKM. Program digitalisasi untuk pelaku usaha kecil menengah di Indonesia dengan harga yang sangat-sangat terjangkau.